Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahul Munir, yang pada pagi hari ini bersama saya akan membahas hasil penelitian tesis Saudara Lutfi Nurullah. Walaupun walaupun masih di Jogja, tapi beliau ini selalu siap untuk melayani teman-teman mahasiswa di Universitas Wiraraja. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mereview, membahas apa yang sudah dihasilkan oleh Saudara Lutfi Nurullah. Yang saya banggakan juga Saudara Lutfi Nurullah yang pada hari ini saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap seminar hasil. Semoga berjalan lancar hingga nanti di sidang akhir. Dan teman-teman juga yang bergabung pada siang ini, teman-teman dari program S2 ada beberapa yang saya perhatikan ada di ruang ini, ruang Zoom ini. Selamat juga mengikuti. Barangkali ini bermanfaat supaya teman-teman semua punya gambaran bagaimana proses tesis itu diselesaikan. Nah, jadi ini sudah masuk ke tahap 2. Tahap pertama kemarin kita sudah melaksanakan seminar proposal, baru kemudian pada hari ini setelah dapat kurang lebih 2 bulan kita akan tanya hasilnya apa. Jadi makanya hari ini kita masuk ke seminar hasil. Seminar hasil ini diharapkan bisa membantu Lutfi Nurullah untuk menyempurnakan supaya nanti bisa masuk ke sidang akhir. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya kepada teman-teman yang bergabung di ruang Zoom pada siang ini. Baik, untuk lebih menghemat waktu, kita akan berikan kesempatan kepada Saudara Lutfi Nurullah untuk mempresentasikan hasil penelitian tesisnya yang dilakukan kurang lebih 2 bulan, efektif 2 bulan kurang lebih. Pada hari ini kita akan tanya hasilnya apa saja sesuai permasalahan yang sudah dirumuskan pada saat seminar proposal pada 2 bulan yang lalu. Sebelum kita mulai, saya berikan kesempatan kepada Saudara Lutfi Nurullah untuk berdoa dengan harapan seminar hasil pada siang ini berjalan lancar dan sukses. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga berjalan sukses ya, dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan. Ya. Pada sesi pertama kita kasih kesempatan kurang lebih 7 menit atau maksimal 10 menit untuk presentasi. Kemudian nanti kita akan masuk sesi 2. Sesi 2 ini kita akan mendiskusikannya. Tidak hanya saya dan Bapak Dr. Miftahul Munir yang membahas, ya, tapi teman-teman lain juga boleh nanti bergabung memberikan masukan, pendapat ya yang sekiranya bisa membantu Lutfi Nurullah ini untuk menyempurnakan hasil penelitiannya. Baik, sesi pertama kita masuki ya. Silakan kepada Saudara Lutfi Nurullah untuk mempresentasikan hasil penelitian tesisnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SHI MHum selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahul Munir SFil MHum selaku pembimbing 2. Alhamdulillah pada siang ini bisa menjalankan kegiatan seminar hasil tesis yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Alasan Cacat Badan, Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama. Langsung saja, bab pendahuluan, bab pertama, akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci
yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera. Jadi jelas apa yang dimaksud dengan perkawinan yang bertujuannya untuk menjadi keluarga yang sejahtera, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur definisi perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin, sehingga segala usaha harus dilakukan agar bersangkutan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan secara hukum untuk kepentingan mereka, kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha, jadi Islam itu berusaha bagaimana perkawinan itu supaya tidak berpisah. Suatu rumah tangga ada kalanya kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban antara lain. Yang pertama, karena tidak perpisahan pernikahan itu bisa batal. Akibat yang pertama karena lalai dalam menjalankan kewajiban, baik bagi seorang yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang kedua, sengaja menolak melaksanakan kewajiban. Artinya salah satu pihak menolak dengan sadar untuk tidak melaksanakan kewajiban yang disandangnya tanpa adanya suatu alasan atau sebab. Yang ketiga, gagal dalam melaksanakan kewajiban. Suami yang baru di PHK misalnya jelas akan mengalami suatu kegagalan dalam menjalankan kewajibannya. Yang keempat, ketidakmungkinan untuk menjalankan kewajiban. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak menderita penyakit. Yang keempat ini menjadi pembahasan bagi saya, menjadi penelitian bagi saya, karena suami istri yang salah satunya itu terkena penyakit ataupun cacat badan yang tidak dapat disebutkan atau cacat badan. Dengan melihat kondisi-kondisi objektif yang ada dan sering timbul dalam kehidupan suami istri, maka hukum Islam memberikan hak talak kepada suami atau menceraikannya atau menceraikan istrinya, dan hak hulu kepada istri untuk minta cerai dari suami, dan hak fasah kepada keduanya untuk menghentikan perkawinannya. Jadi di dalam Islam sudah dijelaskan apabila di antara salah satu pihak mengalami sakit ataupun yang tidak bisa disembuhkan atau cacat badan, maka boleh untuk mengajukan perceraian. Untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian tidak mudah, karena harus melalui pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat. Alasan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dari sinilah jelas bahwa ketidakmungkinan dan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban yang diimplikasikan dengan adanya cacat badan, maka jelas perceraian itu akan terjadi. Kasus putusnya perkawinan akibat perceraian banyak terjadi, terutama di Pengadilan Agama Sunnah juga terjadi, dan di pengadilan lain juga terjadi. Di sini ada dua putusan, yang mana di Pengadilan Sumeneb dan di Pengadilan Jepara. Maka dengan adanya kasus itu, saya mengangkat dua rumusan masalah. Rumusan yang pertama, bagaimana aturan hukum atau norma hukum yang mengatur syarat cacat badan sebagai alasan perceraian.
Terus yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama dalam menerapkan syarat cacat badan sebagai alasan perceraian. Yang selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang norma hukum yang mengatur cacat badan sebagai alasan bercerai. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama dalam menerapkan cacat badan sebagai alasan perceraian. Manfaat penelitian. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara perceraian dengan perceraian, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan. Terus yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang perkembangan konsep cacat badan sebagai dasar perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang akan datang. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian, tipe penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistem hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, terus juga yang merupakan data sekunder, atau disebut juga penelitian kepustakaan untuk mendukung data sekunder. Juga dilakukan penelitian lapangan. Mengapa menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dari subjek penelitian. Terus pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku atau literatur hukum, serta bahan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji dan mengetahui sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi, dan pendekatan masalah ini juga para hakim dan panitera pada pengadilan agama. Pendekatan secara mendalam sekaligus sebagai pelaku dalam penyelesaian perkara. Jadi hakim adalah sebagai pelaku dalam menyelesaikan perkara. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan penjelasan sebagai berikut. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang pertama yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan. Terus yang kedua dengan teknis wawancara, interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek. Yang ketiga dengan secara observasi. Observasi ini didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk satu tujuan tertentu. Yang selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini
akan dianalisis dengan menggunakan logika deskripsi, dalam kurung deskriptif. Dalam hal ini sumber yang diperoleh dengan menggunakan interferensi sekaligus mengkaji dari beberapa putusan-putusan hakim dan penelitian studi kepustakaan dan aturan-aturan perundang-undangan. Yang selanjutnya analisa bahan hukum. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan setelah terkumpul secara lengkap, maka akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu metode menganalisis dengan menggunakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh di lapangan. Jadi data itu diperoleh di lapangan, terus dianalisa. Dan metode berpikir deduktif, yaitu berpikir dengan cara membawa data yang bersifat umum dalam aneka pembahasan yang bersifat khusus. Terus yang selanjutnya pertanggungjawaban sistematika. Bab pertama, Mas Lutfi langsung ke ini, ke hasilnya ya, pembahasannya. Hasilnya apa saja dari dua permasalahan yang dirumuskan itu? siap Bapak. Pembahasan yang pertama sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu membahas tentang bagaimana kriteria cacat badan aturan sebagai dasar perceraian menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam. Di sini ada dua, Pak. Yang pertama menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan perceraian dalam penjelasan dan pasal 39 ayat 2 huruf E Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 peraturan pelaksananya, ini tujuannya adalah menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sebab yang menimpa pihak lain. Alasan perceraian ini relatif sekali sifatnya sehingga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, cacat badan yang bagaimanakah dan penyakit apa serta dalam keadaan yang bagaimanakah yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Kalau seorang istri menderita penyakit kanker sehingga payudaranya, ini contoh kalau istri itu menderita penyakit kanker sehingga payudaranya dipotong habis, dapatkah dijadikan alasan oleh suaminya untuk melakukan perceraian? Dan banyak beberapa contoh ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan tersebut. Jadi yang berperan dalam memutus perceraian ini adalah seorang hakim. Bahwa hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan tersebut. Apakah dapat dijadikan alasan dengan contoh yang di atas itu, apakah bisa dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang masuk dalam undang-undang perkawinan ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, hakim dituntut untuk berhati-hati sekali, sebab masalahnya mungkin tidak hanya harus dilihat dari satu segi saja. Jadi jangan hanya dilihat dari cacat yang dialami oleh suami istri tersebut, akan tetapi melainkan beberapa segi yang sifatnya sangat kompleks, yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan, dan pendidikan, dan sebagainya. Terus pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi. Kemudian penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf E mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, ini pasal
39 ayat 2 huruf E sudah jelas salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan dalam pasal 9 huruf E yang berbunyi salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Menurut Prawirohami Jojo bahwa tidak ditentukannya secara rinci apa yang dimaksud dalam pasal itu tentang cacat badan atau penyakit dalam pasal di atas. Karena sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Alasan ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan karena telah diketahui sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang dapat mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Misalnya sakit ingatan atau gila, lepra, dan sebagainya. Endang Sumiami menjelaskan bahwa batasan cacat dan penyakit yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sangat luas, artinya tergantung pihak yang memberikan pengertian. Sebab undang-undang tersebut tidak dijelaskan batas-batasannya. Lebih lanjut, Sumiarmi memaparkan alasan cacat dan penyakit yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang adalah semata-mata melindungi pihak yang menderita karena salah satu di antara mereka cacat badan atau ada penyakitnya, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Alasan seperti ini baru digunakan untuk mengajukan perceraian apabila salah satu pihak yang dirugikan tidak mau menerima keadaan tersebut. Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua penyakit itu dapat dijadikan alasan permohonan perceraian ke pengadilan agama. Hanya penyakit-penyakit tertentu saja yang diperbolehkan, yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dan peran-perannya sebagai suami istri. Jadi penyakit tersebut baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ketika penyakit itu benar-benar nyata telah menghalangi kewajibannya sebagai suami istri secara sempurna. Menurut Yahya Harahaf, banyak orang yang cacat tapi mereka tetap sanggup menunaikan kewajibannya. Tetapi sebaliknya banyak orang yang tidak cacat tapi tidak sanggup untuk menjalankan kewajibannya. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 telah mengatur tata cara pemeriksaan perkara. Ketika seorang terkena penyakit tersebut itu sudah diatur bagaimana cara beracara. Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter. Jadi tidak sewenang-wenang karena alasan cacat badan tidak bisa dibuktikan, maka harus untuk memeriksa dulu kepada dokter. Terus ini menurut hukum Islam. Kalau secara hukum Islam sudah jelas, apabila salah seorang di antara suami istri menemukan adanya cacat atau sakit pada pasangannya, maka ia berhak mengajukan perceraian. Di kalangan mazhab fikih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat atau penyakit yang menyebabkan terjadinya perceraian, beserta hukum-hukumnya. Kalau dalam hukum Islam sudah jelas, ada beberapa putusnya perceraian itu boleh putus dengan alasan cacat badan. Yang pertama yaitu impoten. Impoten ini adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandang tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Jadi
dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh madhab, istri dapat memutuskan perkawinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang apabila suami impoten terhadap istrinya, tapi tidak terhadap wanita lain. Yang kedua yaitu Mas Lutfi, dan al-qasam. Mungkin bisa langsung ke ini, ke pembahasan keduanya. Coba pembahasan keduanya apa saja hasilnya tuh? Siap, Bapak. Ini pembahasan masalah yang kedua, bagaimana dalam rumusan masalah yang kedua sudah jelas bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama dalam menetapkan syarat cacat badan sebagai alasan perceraian. Yang pertama, tugas dan kewenangan pengadilan agama, yaitu tugas pokok pengadilan agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Langsung ke pertimbangan hakimnya, Mas. Pertimbangan hakimnya apa saja tuh? Coba. Ini, Pak. Konsideran hakim atau pertimbangan hakim dalam pengadilan agama dalam memutus perceraian karena salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga terlihat dengan jelas dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada penelitian awal setelah menelaah putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Sumeneb yang berkaitan dengan judul tesis ini, penulis mendapatkan dokumen putusan bahwa di Pengadilan Agama Sumeneb pada tahun terakhir ini banyak masyarakat Sumeneb yang mengajukan perceraian dengan alasan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami istri disebabkan menderita cacat badan atau penyakit. Antara lain putusan nomor 152 garing perdata garing gugatan tahun 2020 PA Sumeneb untuk meriksa dan memutuskan suatu perkara perceraian disebutkan adanya cacat badan atau sakit pada salah satu pihak, hakim dituntut bijaksana dan cermat. Artinya putusannya hakim harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum atau yang sering disebut dengan konsideran hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sumeneb yang menangani kasus ini mengatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus perceraian karena salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit adalah yang pertama, hakim akan menafsirkan dalam kurung berijtihad terlebih dahulu tentang cacat badan atau penyakit yang di dalamnya mencakup penyakit jasmani dan rohani. Menurutnya secara umum penjabaran penyakit jasmani dan rohani itu adalah penyakit yang diimplikasikan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga sehingga stabilitas rumah tangga suami istri menjadi terganggu. Yang kedua yang menjadi pertimbangan hakim adalah akan mencari fakta-fakta yang ada. Di antara lain, yang pertama, fakta yang menunjukkan bahwa penyakit yang diderita salah satu pihak itu benar-benar sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, fakta yang menunjukkan bahwa cacat badan atau penyakit itu berakibat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri karena alasan tersebut. Fakta-fakta inilah yang akan dijadikan dasar pertimbangan majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis akan membahas dan menganalisis lebih mendalam mengenai sebuah kasus hukum yang merupakan objek penelitiannya guna mengetahui dasar pertimbangan hakim. Ini kasus yang pertama di Pengadilan Agama Sumeneb, analisis perkara tentang cerai talak, putusan nomor 152 perdata. Mas Lutfi,
Iya, Mohon diperhatikan ya, waktunya habis. Jadi nanti kalau misalnya eh, pembahas dan teman-teman minta dijelaskan tentang lanjutannya ini ya, tentang perkara-perkara yang sudah Anda temukan ini di pengadilan agama itu. Nanti bisa dijelaskan ya. Tapi siap Bapak. paling tidak kita sudah tahu gambarannya, hasilnya seperti apa ya. Saya kira waktunya habis, jadi cukup pemanasan untuk sesi pertama ya. Kita langsung masuk sesi kedua karena kami sebagiannya sudah membaca juga tulisan sampean ini. Nanti akan lebih mendalam lagi kalau kita diskusikan saja di sesi dua ya. Bisa Siap ya? Bapak. Baik. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan. Jadi sesi 2 nanti kita masuk sesi diskusi. Para pembahas nanti akan mencoba membantu sampean untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang mungkin perlu disempurnakan ya. Jadi akan dibahas bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan ya. Tapi nanti juga kita berikan kesempatan kepada teman-teman lain yang bergabung di sini. Mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait hasil penelitian tesisnya sampean ini. Ya, bisa Siap Bapak. dipahami ya. Siap Bapak. Baik. Sampai sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Jadi mohon untuk dilanjutkan nanti apa-apa yang belum selesai dipresentasikan ini barangkali perlu disampaikan kepada teman-teman nanti dimasuk di sesi 2 ya. Siap Bapak. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk membahas bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian ya, yang merupakan bagian-bagian penting dan mungkin masuk temuan ya kalau misalnya dibilang temuan ya. Tapi saya ada beberapa yang menurut saya temuannya masih kurang begitu konkret di sini ya. Silakan Bapak, saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Zen dan terima kasih Mas Lutfi, Bapak Lutfi dan teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf karena kami rasanya bermasalah, jadi mohon maaf banget dengan tidak mengurangi hormat saya terhadap ujian ini. Saya mohon maaf sekali karena kekurangan teknis di kamera, di webcam PC saya. Mas Lutfi, saya sebut Mas saja ya, Mas Lutfi. Iya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutfi, ada beberapa tapi tidak fatal sih yang perlu saya informasikan atau saya konfirmasi kepada Mas Lutfi. Apakah memang di aturan penulisan abstrak itu tidak perlu disertakan, Mas Lutfi? Atau lupa menyertakan? Iya Bapak, lupa Pak untuk menyertakan. Sebenarnya sudah selesai Bapak kemarin. Ya, oke. Berarti belum disertakan ya, mohon nanti disertakan supaya ketika Siap, ujian tesis sudah sempurna teknis penulisannya. Kemudian penulisan penempatan huruf kapital. Ada beberapa yang perlu diperbaiki, sudah saya kasih catatan di bandelnya yang terbaru. Mas Lutfi, nanti mungkin bisa dibuka, tinggal dicek di file soft copy-nya saja. Kemudian di pendahuluan terlalu panjang. Kemudian di pendahuluan terlalu panjang. Kemarin saya ingin konfirmasi, cuman khawatirnya nanti ketika sebelum ujian kelayakan ini dimulai, Mas Lutfi terlalu sibuk dengan perbaikan pendahuluan dan kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu yang substansinya dipakai, dibuang, akhirnya Mas Lutfi bingung. Saya khawatirnya seperti itu. Jadi saya baru informasikan sekarang. Pendahuluan perlu dipadatkan, lebih difokuskan pada masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu perceraian karena salah satu pihak cacat fisik. Saya pikir 2 atau 3 lembar saja pendahuluan cukup menurut saya. Tapi monggo, menurut saya ada banyak hal yang perlu disebutkan di sana, mungkin hanya perlu dipadatkan dari sekian lembar itu.
Kemudian penulisan kata hadis. Kalau di sini, di tesis ini, hadis HADIST. Gitu ya Mas Lutfi ya? Yang ditulis Mas Lutfi ya? Iya, Bapak. Oke, kalau Iya, Bapak. di ejaan bahasa Arab sebenarnya hadis. HADIS. Tapi kalau merujuk kepada Arabnya adalah HADIITS, hadis. Jadi monggo silahkan yang mana mau dipakai, apakah ejaan bahasa Indonesianya atau ejaan dalam Arabnya. Siap, Bapak. Oke. Kemudian, apakah yang dimaksud data lapangan itu tadi disebutkan juga di sini saya baca sedikit meminta konfirmasi mengenai isi. Apakah yang disebut data lapangan ini data yang sudah ada di pengadilan dan kemudian menjadi perangkat dari pertimbangan hakim atau menjadi putusan pengadilan, ataukah fakta yang didapat di luar pengadilan di kedua belah pihak? Monggo ditanggapi, Mas Lutfi. Untuk data itu yang sudah diputuskan di Pengadilan Agama Sumeneb. Oke. Salah satu untuk yang putusan yang satunya itu saya ambil di Mahkamah Agung karena kemarin dari Prof. Hoidin sebagai penguji, jangan hanya di Pengadilan Agama Sumeneb, tapi harus mengambil di pengadilan agama yang lain. Jadi untuk yang pengadilan Jepara saya mengambil di Mahkamah Agung. Oke, itu yang menurut saya hukum positifnya, data-data hukum positifnya rujukannya terlalu ke pengadilan. Saya berharap ya, saya berharap ini ada analisa dan apa namanya ikhtiar atau istihad menurut Mas Lutfi sendiri seperti apa dari putusan itu. Ketika kemudian mungkin perlu dilacak data di lapangan, apakah hanya persoalan cacat dalam hubungan suami istri dalam tanda petik seksual saja masalahnya, atau ada masalah-masalah lain yang perlu dipertimbangkan misalnya. Kalau yang saya baca dari tesis ini hanya merujuk kepada masalah kebutuhan seksual dan ekonomi saja ya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu mungkin ditanggapi sendiri oleh Mas Lutfi di luar rujukan oleh hakim. Siap, Bapak. Oke. Nah, disinilah kemudian analisa Mas Lutfi dalam tesis ini kemudian muncul. Siap, Bapak. Oke. Itu saja konfirmasi saya. Sementara, terima kasih tanggapannya Mas Lutfi. Terima kasih Pak Jainuddin waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Zen. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah mengawali diskusi pada sesi 1 dengan sangat baik. Mohon Mas Lutfi dicatat ya bagian-bagian penting yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Siap, Bapak. Nah, kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya ya. Saya juga sebagai pembahas akan coba untuk bantu sampean untuk memperjelas hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki ya. Nanti teman-teman mohon yang sabar ya, teman-teman yang bergabung ini ada 15 orang semuanya, berarti cukup banyak yang bergabung di ruang ini. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti saya sangat berharap bisa juga disampaikan di forum ini ya. Baik Mas Lutfi, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh
Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Siap, Bapak. Tadi dikonfirmasi bahwa ini penelitian hukum empiris ya. Iya, Bapak. Penelitian hukum empiris ya. Berarti butuh data-data empiris. Iya, Bapak. Baik. Berarti bahan hukum primernya apa? Sebentar. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum empiris itu apa? Buku, Pak. Buku undang-undang gitu. Ini yang perlu saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Sampean ini kalau istiqomah ya konsisten dengan apa yang sampean tadi tegaskan di awal, ini penelitian hukum empiris. Makanya perlu ada data-data ya kan. Kalau bicara data berarti itu empiris ya. Itu loh maksud saya ya kan. Makanya tadi Bapak Dr. Miftahul Munir itu tanya, itu faktanya mencakup apa saja ya. Nah, kalau bicara putusan Mas Lutfi, itu putusan pengadilan agama itu empiris atau normatif? Empiris, Pak. Empiris. Oh, putusan normatif, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi putusan pengadilan itu normatif itu. Ya. Itu tidak termasuk data empiris yang saya maksud tadi. Makanya tadi Bapak Dr. Miftahul Munir itu tanya, ini faktanya, fakta-fakta yang dimaksud di lapangan yang sampean tadi sampaikan bahwa ini perlu penelitian lapangan, itu apa saja yang diperoleh, ya kan? Berarti di luar putusan, sampean melakukan wawancara terhadap beberapa pihak, misalnya kepada hakimnya, ya kan? Iya, Bapak. Kemudian kepada para pihak yang melakukan perceraian karena alasan itu yang dimaksud dengan data empiris itu, ya. Nah, jadi itu sangat membantu sampean untuk menjawab permasalahan empirisnya tadi, ya. Karena kalau permasalahannya empiris, sampean tidak bisa hanya menggunakan bahan normatif, itu nggak bisa, ya. Jadi kalau permasalahannya empiris, sampean juga harus menggunakan data empiris. Ya. Tidak bisa menjawab permasalahan yang sifatnya empiris itu sebatas apa yang tertulis dalam bahan hukum normatif, nggak bisa. Ya. Mohon itu diperhatikan ya. Siap. Baik. Kemudian berikutnya, saya tadi sebenarnya menunggu Mas Lutfi karena ini penelitian hukum empiris. Iya. Saya tidak mau sampean itu selalu menjawab sesuatu yang normatif ya. Walaupun saya tahu memang semuanya titik pijaknya itu pada norma ya. Nah, tapi sekali lagi tadi saya menunggu ada ya hal-hal yang lebih konkret karena Anda kan melakukan penelitian lapangan ya kan. Iya, Bapak. Saya ingin tahu ya dalam penelitian tesis ini, hakim memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit itu. Iya. Itu yang sudah jelas diputuskan di Sumeneb, di Pengadilan Agama Sumeneb dan Jepara itu jenis penyakitnya apa? Itu. Kalau yang Sumeneb itu, Pak, jenis penyakitnya mandul. Yang perempuan itu mandul, tidak bisa apa bahasanya? Tidak bisa mandul, Pak. Mandul tidak bisa memberikan keturunan maksudnya? Iya, tidak bisa memberikan keturunan. Itu di Sumeneb ya? Yang di Sumeneb. Nah, kemudian yang di Jepara itu apa? Kalau yang di Jepara itu gila. Yang laki-laki itu gila, Pak. Yang laki-laki gila? Iya, yang lakinya, yang suaminya itu gila. Nah, ini maksud saya Mas Lutfi. Jadi jelas itu, empirisnya itu jelas gitu. Jadi kalau bicara pertimbangan hakim itu kan bukan hanya pertimbangan yang sifatnya normatif, iya kan? Iya, Bapak.
Nah, tapi juga dia pertimbangannya juga empiris. Iya. Nah, sampean nanti bisa melakukan ijtihad kalau dalam bahasanya Bapak Dr. Miftahul Munir, sampai bisa berijtihad di sini bahwa pasal yang mengatur, ya, sampai nanti begini, pasal yang mengatur tentang cacat badan atau penyakit yang dijadikan dasar bolehnya perceraian itu, salah satunya adalah itu, ya. Jadi salah satunya adalah mengalami kemandulan, mengalami kegilaan itu, ya kan? Nah, itu dianggap tidak akan mampu, dianggap tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri. Nah, sampean harus berani berijtihad seperti itu. Jadi sampean boleh nanti menafsirkan, karena yang normatif itu kan masih abstrak. Iya, Bapak. Masih abstrak. Abstraknya di sini. Jadi cerai boleh ya, kalau dalam bahasa gampangnya cerai boleh ya karena alasan cacat badan atau fisik, karena dianggap tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajiban, ya kan? Nah, sampean bisa menyebut, bisa menafsirkan berdasarkan putusan pengadilan, ya kan? Salah satunya adalah karena alasan impoten, alasan mandul, karena alasan gila gitu kan. Sampean bisa nanti berpendapat seperti itu. Betul katanya Bapak Dr. Miftahul Munir di sini. Saya melihat di sini sampean belum punya keberanian untuk mengeksplorasi pendapat-pendapat sampean sendiri. Tidak apa-apa, sampean harus punya keberanian itu, keberanian untuk berijtihad, menafsirkan. Ya. Siap, Bapak. Nah, itu maksud saya. Nah, itu kemudian berikutnya, sampean nanti sama siapa? Nanti kalau tidak berubah, insya Allah tidak berubah. Ini nanti sampean pengujinya di sidang akhir itu tetap Prof. Haidin. Ya, iya, Prof. Haidin. Tolong apa yang disampaikan oleh Prof. Haidin pada saat seminar proposal itu sudah harus terjawab di hasil penelitian tesisnya sampean. Ya, itu mohon diperhatikan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, Prof. Haidin, saya sekedar mengingatkan ya, yang disampaikan oleh Prof. Haidin. Kriteria cacat badan atau fisik ya yang dianggap itu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri dan dapat dijadikan dasar bolehnya perceraian oleh hakim. Itu harus jelas ya, kriterianya apa ya, kriterianya apa ya. Nah, sampean boleh berpendapat di situ, bisa membangun analisisnya di situ berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang tadi sampean sampaikan itu. Ya, itu sudah jelas di sini apa saja kriterianya. Iya, Bapak. Kriterianya apa saja yang sudah berhasil dianalisis di sini? Yang sudah dianalisis itu yang pertama yang kriterianya yang masalah mandul. Hakim itu berijtihad bahwa karena tidak bisa menjalankan terhadap kewajibannya sebagai istri. Ya, itu lagi apalagi yang di sini yang ditulis sampean. Nah, kriteria-kriteria seperti itu tuh perlu nanti dieksplorasi di penelitian ini karena itu yang kemarin ditanya oleh Prof. Haidin. Ya. Iya, Bapak. Apalagi? Untuk yang gila itu, Pak, untuk yang suaminya yang gila, karena sudah tidak bisa membangun tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu, Pak, untuk yang gila. Ya. Itu bisa disebut sebagai itu penyakit ya. Jadi cacat badan atau penyakit ya. Iya, Bapak. Ya, sampean harus berani menafsirkan begitu gitu loh. Jadi kriteria gila, ini contoh ya, kriteria gila itu ya itu patut ditafsirkan sebagai bentuk penyakit di mana tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Ya.
sampean harus punya keberanian untuk buat klaim-klaim seperti itu. Ya, di sini, di penelitian ini nggak usah ragu karena sampean sudah berhasil menemukan data-data itu kan. Ya. Siap. Nah, saya pengen itu dikonkretkan model-model seperti itu nanti analisisnya sampean, argumentasinya juga yang dibangun di penelitian ini ya. Siap, Bapak. Oke, itu. Kemudian yang lain-lain tolong kalau masih kurang kriteria-kriterianya ditambah lagi ya. Diperjelas lagi karena di situ kan ada cacat badan sama penyakit. Bagaimana kita memahami cacat badan atau penyakit itu berdasarkan putusan-putusan pengadilan itu. Sebenarnya sampean kalau tidak cukup menggunakan 2 putusan itu, bisa juga sampean cari putusan lain yang misalnya bisa menjelaskan kriteria lainnya gitu. Ya. Tapi kalau ada waktu loh, karena sampean waktunya ini agak mepet juga ya untuk maju di sidang akhir ya. Siap. Kemudian yang terakhir sebelum teman-teman nanti juga memberikan pendapatnya. Mas Lutfi. Iya, Bapak. Sampean ini kan bicara pertimbangan hakim. Iya, Bapak. Kemarin itu Prof. Hedin itu pengennya bukan itu. Prof. Hedin itu usulnya itu bicara tentang kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan sebagai perceraian di pengadilan agama. Sebenarnya pengennya seperti itu. Nanti gimana redaksinya lah gitu ya. Ya, nah, tapi siap. Ya nanti kita bisa diskusikan setelah seminar hasil ini bagaimana meredaksikan ulang supaya nampak ada kemajuan ya. Kalau saya anggap ini harus ada kemajuan yang Anda lakukan gitu kan, karena sudah masuk di tahap seminar hasil. Nah, tadi saya sampaikan kalau bicara pertimbangan hakim itu hakim tidak selalu pertimbangannya normatif. Ya, dia selalu juga mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya empiris yang terjadi pada kedua belah pihak biasanya. Ya. Iya, Bapak. Itu nanti diperjelas juga. Kalau ditanya nanti di ujian, pertimbangan normatifnya apa? Nah, kemudian pertimbangan empirisnya apa? Pertimbangan hakim yang sifatnya empiris itu apa saja? Itu nanti sampean harus bisa jawab. Ya? Iya, Bapak. Siap. Baik, saya kira itu kerangkanya yang bisa saya sampaikan. Tadi hal-hal penting yang disampaikan oleh Dr. Miftahul Munir juga perlu. Seperti abstraknya ini masih belum, Mas Lutfi. Ya, Bapak. Abstraknya belum ditulis. Saya toleransi kemarin. Saya toleransi ini. Kenapa? Karena saya ingin sampean bisa mengatur waktu dengan baik. Karena sampean ini menyisakan 2 tahap lagi kan. 2 tahap seminar hasil hari ini dan nanti sidang akhir. Makanya dengan segala kekurangannya, ya saya perbolehkan sampean langsung daftar seminar hasil. Ya, lebih mudahnya di seminar hasil ini kami mau menagih hasilnya apa gitu loh. Ya, dengan segala kekurangannya nanti kita bisa lengkapi, ya, termasuk abstraknya. Abstraknya itu kan kurang, ya. belum dicantumkan di sini. Istilah hadis itu sampean saya kira paham ya, itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Arab iya, itu. Jadi, bahasa Arab itu hadis itu tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir itu HADITS. Ya, T dulu, bukan S dulu, T dulu. Iya. Ya. Iya, Bapak. Itu bahasa Arab. Ya. Siap, Bapak. Ya, minta tolong ya sampean, karena itu ada dosen penguji nanti yang memang tidak hanya mengoreksi atau bertanya substansinya, tapi juga bisa bertanya hal-hal yang hubungannya dengan cara penulisan. Ya, siap, saya kira itu dari saya. Ya, ingin memberikan peta-peta apa saja yang harus diperbaiki. Ya, mungkin kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Teman-teman di sini masih bergabung, ada 16. Wah, banyak sekali ini. Silakan. Sayangnya saya tidak bisa melihat siapa saja yang di sini ya. Karena saya menggunakan HP ya. Oh, ada. Ya. Ada
Mbak Arista Widya, ada Beta Nur Insani, ada Bu Fatma, Mas Hairul, Mas Lukman, Pak Ridwan, Mas Okta, kemudian Nurjana dan Siti Mutmainnah. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau disampaikan dari siapa ini? Ya, makasih Bapak. Mohon maaf, ini lagi pas ke undangan resepsinya Punana ini. Ini Pak, saya mohon memperjelas atau memberikan masukan kepada Mas Lutfi, di mana Mas Lutfi itu dalam judul cacat badan di perceraian di pengadilan agama. Kalau saya ngamati, itu cuma yang difokuskan itu di Undang-Undang Nomor 174, Pak. Sedangkan yang jadi patokan di pengadilan adalah kompilasi hukum Islam, utamanya pasal 116 dari ayat A sampai F. Maka dari itu mohon ke Mas Lutfi juga diteliti kalau masalah perceraian itu pasti ada di kompilasi hukum Islam. Yang pertama, yang kedua saya mempertanyakan juga ke Mas Lutfi juga memberi masukan itu yang dikatakan cacat itu badan itu mandul. Biasanya kalau mandul di persidangan itu dilengkapi dengan keterangan dokter. Setidaknya ada surat keterangan dari dokter. Namun yang selama ini terjadi biasanya Pak, yang terjadi di pengadilan agama kebanyakan itu yang tidak memenuhi nafkah batin. Dalam arti suami cacat badan atau impoten, itu Pak. Itu cuma masukan dari saya Pak. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan ini dari Pengadilan Agama. Jadi insya Allah sedikit banyak tahu tentang beberapa putusan-putusan terkait dengan apa yang diteliti oleh Mas Lutfi ini. Silakan Mas Lutfi ditanggapi masukannya bagaimana itu. Ya Bapak. Menanggapinya silakan. Untuk yang keterangan dari dokter, tanggapan yang kedua ini Pak, untuk yang keterangan dari dokter itu sudah jelas. Makanya tadi di pembahasan itu sebelum hakim menerima putusan, hakim itu menyuruh kepada kedua belah pihak untuk memeriksa dulu. Berperiksa kepada dokter, ketika sudah ada keterangan dari dokter baru permohonan dari kedua belah pihak itu baru diadukan Pak, diputuskan itu Pak. Yang berikutnya yang lain juga Mas Lutfi tadi masukannya pakai kompilasi hukum Islam KHI pasal 19. Iya siap Bapak. Mau dimasukkan Pak. Ya, memang perlu diingatkan Mas Lutfi bahwa pengadilan agama itu teman-teman hakim PA itu biasanya kalau hukum Islamnya itu salah satunya ke KHI, ke kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, di kompilasi hukum Islam itu memang di pasal 116 itu ada juga penjelasan tentang cacat badan atau fisik di situ. Apakah itu juga menjadi pertimbangan oleh hakim? Ya itu saya kira perlu juga disampaikan di penelitian ini. Siap Bapak. Jadi hukum Islamnya PA itu salah satunya rujukannya ke KHI, ke kompilasi hukum Islam. Siap Bapak. Ya, bisa dipahami ya? Atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada lagi tambahannya Mas Lutfi? Sudah dicatat? Iya Bapak. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ada yang lain teman-teman? Monggo. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ada? Nama-nama yang saya sebutkan tadi? Jika tidak ada, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, saya persilakan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, barangkali ada bahasan lain yang perlu disampaikan. Monggo Bapak.
Saya Pak Zain, terima kasih. Saya sudah cukup, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Zain mengenai hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan disempurnakan serta diperbaiki oleh Mas Lutfi. Saya cukup Pak Zain, terima kasih Pak Zain. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman lain, sebelum ditutup seminar hasil untuk Saudara Lutfi, karena kita harus berbagi waktu untuk teman-teman yang lain, karena setelah ini nanti kita akan masuk ke seminar hasil yang kedua. Ini sangat menarik sekali yang kedua ini, rugi kalau misalnya nanti tidak ikut juga. Ya, jadi tidak kalah menariknya dengan yang disampaikan oleh Mas Lutfi. Ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau disampaikan, teman-teman, silakan. Iya Pak. Ya, halo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Widya Pak. Ya, Mbak Ano, silakan Mas. Mengenai Pak, mengenai putusan 152 tadi itu, kan rujukannya itu ada 4 kayaknya ya. Secara normatifnya itu salah satunya mungkin peraturan pemerintah, terus yang lain mungkin saya tidak bisa membaca secara detail Pak, karena di sini juga tidak terbaca di sini Pak. Nah, bagi peneliti mungkin bisa dijelaskan itu Pak mengenai rujukan 4 norma tadi itu, sehingga hakim dalam memutus perkara tersebut itu tidak salah. Yang pertama. Yang kedua juga mengenai pasal-pasalnya mungkin lebih didetilkan lagi Pak. Artinya pasal itu ketika misalnya anggap gugatan permohonan ini sesuai enggak dengan misalnya pasal yang sudah diterapkan oleh hakim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai juga perspektif dari peneliti sendiri. Apakah peneliti di dalam hal ini punya perspektif sendiri enggak mengenai putusan itu? Apakah peneliti sejalan dengan putusan apa yang sudah diterapkan oleh hakim atau punya perspektif sendiri, Pak? Nah, itu mungkin yang bisa saya tanyakan, Pak. Mungkin peneliti bisa langsung menjawab dengan pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Ya. Silakan Mas Lutfi ditanggapi. Ya, Bapak. Putusan ini sebenarnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena putusan ini berijtihad terhadap tidak menjalankannya hak kewajiban suami ataupun istri tersebut. Jadi sedangkan dalam hadis itu sebelum memutus terhadap perceraian itu seharusnya harus menunggu dulu, bersabar dulu bagi seorang wanita ataupun yang laki-laki. Itu Pak. Sudah, seperti itu. Iya, Pak. Maksudnya seperti itu Mas Lutfi. Ya. Yang diminta oleh teman kita tadi itu, sampean harus punya perspektif sendiri. Artinya begini, tidak sebatas mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan itu. Ya. Tapi sampean harus punya perspektif sendiri. Ya, kalau dalam bahasanya Bapak Dr. Miftahul Munir tadi, sampean harus berani melakukan ijtihad di sini, menafsirkan, ya, membangun argumentasi, ya, menganalisis, ya, melakukan klaim, ya, itu boleh karena sampean peneliti di sini. Ya. Nah, jadi penelitian yang baik itu kalau misalnya dalam pembahasannya itu, ya, peneliti itu punya keberanian untuk menganalisis, ya, dengan perspektifnya sebagai peneliti, ya. Tidak hanya menjelaskan ulang, ya, apa yang sudah diputuskan, bukan itu maksudnya, ya. Jadi sampean bukan dalam rangka bercerita ulang apa yang sudah diputuskan, bukan, tapi sampean harus berani menganalisis, ya. Tadi malah ada yang memberikan masukan, beranikah sampean misalnya, beranikah sampean menyimpulkan putusan ini sesuai atau tidak misalnya dengan dengan hukum positifnya, ya, dengan hukum Islamnya misalnya. Ya, sampean harus punya keberanian berijtihad seperti itu. Ya. Siap, Pak.
Tapi tentunya harus didukung dengan argumentasi, gitu loh. Argumentasi. Maksudnya seperti itu, Mas Lutfi ya. Iya, Bapak. Maksudnya ya. Iya, Bapak. Nah, sampai kesimpulannya ini, Mas Lutfi, kesimpulannya ini harus menjawab permasalahan. Ya. Kesimpulannya harus membuat permasalahan. Kalau permasalahan pertama bicara kriteria, ya, kriteria cacat badan atau fisik yang seperti apa yang bisa dijadikan dasar untuk bolehnya bercerai, itu dijawab di sini. Ya. Misalnya mandul, gila, gitu kan, itu harus dijawab. Ya, kriteria-kriterianya itu. Ya, kemudian yang kedua, pertimbangan hakim. Ya, pertimbangan hakimnya apa saja? Ya. Nah, nanti dijawab di rumusan masalah yang kedua. Paham ya? Iya, Bapak. Siap, Bapak. Baik, saya kira cukup ya. Karena kita harus berbagi waktu, apalagi tadi saya terlambat karena ada kepentingan begitu. Kita harus beristirahat sejenak karena nanti kita akan masuk ke sesi kedua di jam 1, Mas Lutfi. Sebelum ditutup, barangkali sama Mas Lutfi ada yang mau disampaikan sedikit? Cukup, Bapak. Cukup ya. Iya. Mas Lutfi, saya perlu mengingatkan sebelum ditutup, sampean punya waktu kurang lebih 2 minggu. Ya, siap, Bapak. Kurang lebih 2 minggu. Karena sampean bulan Februari awal, nggak tahu nanti tanggal berapa, nanti silakan sampean juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pasca sarjana. Nanti saya juga bantu untuk mendapatkan informasi itu. Sampean bisa maju di sidang akhir itu pada tanggal berapa di bulan Februari. Ya. Siap, Bapak. Kalau sampean ingin lulus semester ini, kecuali sampean misalnya pengen lulus semester depannya lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Silakan saja sampean, ini tergantung amal usahanya sampean. Tergantung amal perbuatannya. Kembali ke amal perbuatan. Ya? Iya, Bapak. Saya kira cukup untuk seminar hasil penelitian pada sesi 1. Ya. Saya menyatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Ya. Ini kalau di S3 ini namanya ujian kelayakan. Ujian kelayakan. Jadi menurut saya ini masih layak untuk dilanjutkan ya, ke tahap berikutnya. Ya. Pak Miftah masih bersama saya sebelum ditutup. Pak Zen, ada yang mau disampaikan, Pak? Saya berharap seperti tadi yang disampaikan Pak Zen dan beberapa teman-teman, saran-saran atau tanggapan dari teman-teman perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki tesis ini supaya nanti ketika ujian Prof. Haidin sudah benar-benar paham dan benar-benar melihat analisa-analisa apakah itu regulasi-regulasi yang kemudian normatif atau kemudian tadi yang telah disampaikan lapangan, data lapangan itu kemudian bisa saling melengkapi. Itu saja tanggapan saya, Pak Zen. Terima kasih, Pak Zen. Terima kasih, Mas Lutfi dan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya sampaikan lagi kepada Bapak Dr. Miftahul Munir menutup sesi pertama seminar hasil tesis yang sudah dilaksanakan oleh Saudara Lutfi Nurullah. Kita akan ketemu pada sesi 2 ya, pada seminar hasil yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Robert Alvaroh. Ya, sekedar informasi, ini judulnya sangat bagus dan cukup aktual ya, tentang penataan perda melalui metode Omnibus Law ya. Jadi ini unik menurut saya karena selama ini metode Omnibus Law itu hanya kita kenal digunakan untuk menata peraturan perundang-undangan levelnya undang-undang. Kalau ini levelnya perda, ternyata bisa diterapkan di perda. Ya. Saya mengundang teman-teman lain supaya nanti jam 1 bisa masuk lagi di ruang Zoom ini ya, untuk mendengarkan bersama hasil penelitian yang dilakukan oleh Saudara Robert Alvaroh ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, kepada Mas Lutfi yang sudah berhasil sampai pada tahap ini, kemudian kepada seluruh teman-teman ya atas kerjasamanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen.
Sama-sama. Ketemu nanti jam 1 Pak ya. Siap, Pak Den. Siap. Assalamualaikum. Sehat Pak Sen.